Oke semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi kali ini kita akan bahas tentang satu topik yang cukup menarik dan cukup eh, ramai dibicarakan di kalangan masyarakat tentunya masyarakat Muslim. Nah, kali ini kita kedatangan teman gua nih, anjay. Nah, ini teman gua, Khalil Asmi, kenalin dia ini. Halo teman-teman, saya Khalil Azmiran. Ya, jadi seorang pakar ekonomi Islam, bukan pakar ekonomi Islam, sorry. Dia sempat belajar tentang ekonomi Islam dan kita akan sharing-sharing atau kita akan cari tahu soal mengenai ekonomi Islam dan khususnya topik yang kali ini kita bawakan. Nah, kali ini kita bakal bawain apa nih, Sol? Jadi teman-teman di sini kami akan membawakan materi yang berjudul Sistem Keuangan Entitas Syariah. Nah, jadi penasaran nih, apa sih eh, sistem apa tadi? Sistem Keuangan Entitas Syariah. Entitas syariah. Nah, di situ tuh ada entitasnya tuh. Entitasnya nih maksudnya apa sih? Ah, Mungkin teman-teman belum tahu nih entitas ini. jadi entitas ini adalah sebuah pengelolaan uang atau lembaga atau organisasi yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Nah, contoh tersebut yaitu ada BMT, bank syariah, lembaga zakat, dan macam lainnya. Dan tentunya tujuan dari sistem keuangan entitas syariah ini berdasarkan prinsip-prinsip agama Islam ya teman-teman. Nah, terus apa sih yang membedakan ini dengan apa namanya? Dengan kayak sistem keuangan yang biasa dipakai di bank konvensional, di badan usaha konvensional, perusahaan konvensional. Apa sih yang membedakan ini? Jadi ada perbedaannya nih Bang Denny. Hmm, Di sistem bank konvensional ini kan ada namanya riba. ya. Nah, contohnya misalnya kita meminjam uang senilai 1 juta, Ya. kan ada bunganya itu, kita harus mengembalikan 1.100.000. Oh, Di dalam betul. syariah ini tidak pakai riba, jadi ada sistem bagi hasil Oh. yang telah disepakati awal, yaitu namanya akad mudharabah teman-teman. Mudaroba itu salah satunya yang Ya, salah satu ya, dari karena sistem syariah ini. ada beberapa kayak instrumennya itu mudaroba, masyarakat dan lain-lain lah pokoknya ya kan. Betul sekali Bang Im. Oh, jadi di sistem keuangan entitas syariah ini ada berbagai macam komponen teman-teman. Yang pertama itu sumber dananya. Sumber dananya ini bisa dari zakat, tabungan, modal, wakaf, teman-teman. Ada juga penggunaan dana. Penggunaan dana sistem keuangan entitas syariah ini dari pembiayaan usaha halal dan juga dari investasi halal, syariah atau halal. Dan instrumen juga atau akadnya ada yang telah disebutkan sama Bang Yai tadi, ada mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah dan lain-lain. Nah, sistem keuangan entitas ini aman teman-teman karena diawasi oleh DPS atau Dewan Pengawas Syariah, jadi aman teman-teman. Oh, jadi ini nih bukan apa ya? Yang membedakan ini ternyata dari segi ini ya, jadi segi bagaimana hubungan nasabah dengan bank atau bagaimana hubungan pihak satu dengan pihak dua gitu ya. Nah, kalau di konvensional itu ternyata kita mau rugi atau untung itu juga ada pokoknya ada bunganya, ada jalan terus gitu ya. Kalau di sistem ekonomi syariah itu apa namanya, dia bagi hasil ya. Ya, bagi hasil. Nah, ada nggak sih contoh atau praktek yang apa ya, yang bisa mungkin dikasih tahu teman-teman yang mungkin kurang paham implementasinya itu seperti apa gitu. Oh, di sini saya akan berikan contoh praktik teman. Yang pertama yaitu ada bank syariah. Oke. Mekanisme pembiayaan mudharabah tadi ya, bagi hasil. Nah, sumber dananya ini nasabahnya itu menabung di bank syariah. Ya, habis itu ada prosesnya bank syariah itu menyalurkan dana ke pengusaha dengan akad mudharabah yaitu bagi hasil. Nah, mekanismenya itu nasabah itu datang store ke bank gitu. Store ke bank menganalisis dulu nih atau menanyakan uangnya ini buat usaha gimana nih yang halal, soalnya kan syariah kita kan. Habis itu keuntungan, nah tadi yang telah disepakati di awal ya Bang Len,
Jadi kita mau 60-40, 50-30, ya yang penting ada kesepakatan di awal. Jadi itu kita menggunakan akad mudharabah, itu salah satu contoh instrumen di awal tadi ya. Oke. Contohnya tadi ya Bank BSI atau Bank Syariah Indonesia menyalurkan pembiayaan dananya itu untuk pada nasabah untuk pengembangan usaha yang halal gitu. Oh gitu. Oke. Oke, berarti ya kira-kira seperti itu ya. Nah, untuk apa namanya? Karena saya lihat nih, Bang, di apa? Di Indonesia sendiri, ternyata apalagi di sekitar-sekitar saya, di lingkungan kita ya, ternyata bisa dibilang tuh nggak cukup banyak, bukan nggak cukup banyak, mungkin sering lihat, tapi itu nggak banyak gitu. Dibilang banyak tuh nggak juga orang-orang yang mengimplementasikan ekonomi syariah, dan khususnya entitas-entitas ini nih nggak banyak tersebar ternyata. Ada nggak sih tantangan literasi keuangan syariah gitu kepada masyarakat ini? Apa sih tantangannya itu? Pasti ada tantangannya. Ini berdasarkan survei nasional literasi dan inklusi keuangan atau yang disingkat dengan SNLIK pada tahun 2024 oleh OJK dan BPS. Indeks literasi keuangan syariah ini mencapai 39,11%. Indeks inklusi keuangan syariah ini hanya 12,88%. Tetapi jika kita bandingkan dengan konvensional, indeks literasi konvensional ini mencapai 65,43%, dan inklusi konvensional itu mencapai 75,2%. Itu cukup jomplang ya? Ya, cukup jauh sekali perbedaannya. Tapi mungkin ada nggak sih peluang untuk sistem ekonomi syariah ini tumbuh atau berinovasi di Indonesia untuk ekonomi nasional gitu? Pasti ada. Di mana ada terangan, di situ ada peluang. Gitu loh. Di sisi lain, perkembangan industri, perbankan syariah itu juga menunjukkan pertumbuhan aset dan market share yang positif. Total aset perbankan syariah itu pada Desember 2024 sekitar 980,30 triliun, Bang. Cukup banyak. Naik 9,88%. Dan market share perbankan syariah ini naik dari 7,44% pada bulan Desember 2023 menjadi 7,72% pada Desember 2024 dari total aset perbankan nasional. Oke, mungkin ternyata yang saya lihat tadi itu dari data-data yang Abang barusan kasih itu ternyata peluangnya itu cukup ada lah gitu. Dibilang nggak ada nggak juga gitu kan, karena sekian persen tadi naik 9, sekian gitu misalnya untuk di tahun berikutnya. Nah, mungkin segitu dulu mungkin teman-teman diskusi kita sama Bang Asmi yang bertemakan sistem keuangan syariah atau entitas keuangan syariah. Ya. Nah, jadi ternyata ini entitas syariah ini merupakan kerangka yang mengatur pengelolaan keuangan lembaga sesuai dengan prinsip Islam, kurang lebihnya seperti itu. Nah, kalau kita lihat di data beberapa tahun belakangan ini, ternyata cukup kalau dibilang tidak ada inovasinya, tidak ada perkembangannya, ada, tapi kalau kita bandingkan dengan konvensional ternyata masih cukup jomplang ya. Tadi kita lihat 17% atau berapa persen itu banding 70%, itu kan cukup jauh. Nah, tapi ternyata ada peluangnya juga, karena di tahun ke tahun itu cukup oke lah, lumayan 9, sekian persen itu di situ ada kenaikan. Nah, mungkin segitu dulu dari kami berdua teman-teman. Mungkin kita akan lanjut di video berikutnya atau sesi-sesi berikutnya. Untuk Bang Asmi ada pesan-pesan untuk kawan-kawan? Pesan-pesannya untuk kawan-kawan yang di sana, kalau bisa kita kalau mau mengolah usaha itu pakai bank syariah teman-teman, biar tidak ada riba dan lain-lain, karena apalagi menggunakan instrumen mudharabah atau ada akadnya, jadi bagi hasil dengan bank sama-sama rugi sama-sama untung. Itu ternyata selain kita untung, kita juga berkah ya. Selain ada untung di dunia, kita juga untung di akhirat guys. Mungkin sekian dulu, saya Denny Fitra Samudra dan saya Kain Asmi. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam.